Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menganalisis kesalahan berbahasa yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan versi kelima, diksi, dan kalimat efektif pada informasi publik. Dengan anggota kelompok Asyura Fadilah, Novia Handayani, Putri Dian Lestari, Rasti, Salsabila Asren, dan Suci Dwi Rahmah. Sebelum kita mulai menganalisis kesalahan berbahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan versi kelima, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu ejaan yang disempurnakan versi kelima. Ejaan yang disempurnakan versi kelima merupakan bentuk kaidah kebahasaan yang lebih adaptif, responsif, dan akomodatif, sehingga pengguna bahasa dapat mengekspresikan pemikiran, ide, dan perasaannya dengan lebih tertib, baik, dan terarah. Kita pasti sering sekali menemukan tulisan seperti pada gambar tersebut. Nah, pada gambar tersebut kita bisa melihat bahwa terdapat dua kesalahan, yaitu pada kata di kunci dan di luar. Ada dua macam penggunaan kata di. Yang pertama sebagai kata depan atau preposisi yang menunjukkan tempat. Penulisan di terpisah dengan kata yang mengikutinya. Seperti pada foto tersebut, kata di luar seharusnya kata di terpisah dengan kata luar, sehingga kata yang benar adalah di spasi luar. Yang kedua yaitu kata di digunakan dalam kata kerja atau kalimat pasif. Penulisan di tersambung dengan kata yang mengikutinya. Seperti pada foto tersebut, kata di kunci seharusnya kata di tersambung dengan kata kunci, sehingga kata yang benar adalah dikunci. Nah, selanjutnya terdapat kesalahan pada foto tersebut, yaitu kata I am geprek. Kata I am geprek merupakan bentuk kata yang tidak baku. Menurut KBBI, kata yang baku adalah kata ayam geprek. Penulisan yang benar disebut dengan kata-kata baku, yaitu kata penulisan yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sehingga kata yang seharusnya digunakan adalah kata ayam geprek, bukan I am geprek. Kata gadget. Kata gadget seringkali ditemukan di sosial media. Salah satunya seperti pada postingan tersebut. Kata gadget memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia yaitu gawai. Jadi seharusnya kita menggunakan kata gawai. Kata aktivitas. Kata aktivitas dalam poster tersebut merupakan ejaan yang salah. Karena menurut KBBI, aktivitas seharusnya ditulis menggunakan huruf V bukannya huruf F. Jadi, penulisan yang benar menurut KBBI yaitu aktivitas dengan menggunakan huruf V. Selanjutnya, menurut EYD kelima, penulisan kata asing harus ditulis dengan menggunakan huruf miring. Contohnya, kata designing seharusnya ditulis menggunakan huruf miring. Diksi. Diksi adalah kemampuan seseorang untuk memilih kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga memperoleh efek tertentu sesuai yang diharapkan. Ada beberapa kesalahan dalam tulisan tersebut. Yang pertama, kata kos tidak ada dalam bahasa Indonesia. Kata yang benar menurut KBBI adalah indekos. Kesalahan kedua, kos tidak bisa diterima. Yang diterima adalah anak indekos, yang dimana mereka yang membayar untuk dapat tinggal di rumah tersebut. Indekos merupakan unsur serapan khusus dalam ejaan bahasa Indonesia, sehingga pembenarannya menjadi menawarkan jasa indekos. Pada postingan tersebut dituliskan melayani COD. Pada dasarnya yang dilayani bukan COD karena COD tidak bisa dilayani. Yang sebenarnya adalah konsumen yang ingin pembayarannya dilakukan pada saat barang diterima. COD merupakan unsur serapan umum pada ejaan bahasa Indonesia sehingga pembenarannya menjadi menawarkan layanan COD. Tata penulisan enklitik pada foto tersebut kurang diperhatikan. Seharusnya kata yang benar adalah merasukimu, karena enklitik mu menyatakan tujuan dan kepemilikan yang seharusnya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Hal ini sebagaimana yang ada di dalam ejaan bahasa Indonesia mengenai kata ganti ku, kau, ku, mu, nya, bahwa kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Diksi merasukimu berasal kata dasar rasuk.
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti merasuki tubuh manusia atau motivasi ekonomi para politisi. Selain itu, penulisan kata ganti atau enklitik mu dalam kurung kamu belum tepat karena tidak ditulis serangkai. Tentu bila disusun kalimat tanya yang tepat, kata apa lebih tepat sebagai kata dalam mendahului sebuah pertanyaan. Tanda baca titik yang dilakukan sebanyak 2 kali setelah kata apa yang apa juga tidak tepat diterapkan, sehingga tidak perlu ditulis. Selain itu, penulisanmu DPR akan menjadi lain makna. Jelang kenaikan harga BBM, kata jelang sebaiknya ditambahkan imbuhan men, sebagaimana yang ada di dalam ejaan bahasa Indonesia. Namun, karena kita sudah terbiasa dengan kesalahan itu, kita tidak lagi merasa ada yang janggal mendengar atau melihatnya, sehingga pembenarannya menjadi menjelang kenaikan harga BBM. Gambar poster di samping terdapat kesalahan karena peleburan salah satu huruf vokal, yaitu huruf E. Harusnya yang ditulis adalah S teh, bukan S strip teh. Meskipun cara membacanya tetap sama-sama berbunyi S teh. Selanjutnya, kesalahan pada gambar poster di atas juga terdapat pada tulisan nominal Rp 5.000. Alternatif pembenaran pada tulisan tersebut adalah Rp 5.000 dengan keterangan 1. Tidak ada spasi dan tanda titik antara penulisan mata uang dan jumlah nominal yang mengikuti, dan yang kedua, tidak ada tanda-tanda titik di antara nominal angka pertama dan 3 angka yang mengikuti karena masih tergolong mata uang ribuan. Kalimat efektif merupakan kalimat yang secara tepat mewakili gagasan penulis sehingga menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pembaca sesuai maksud penulis. Pertukaran pemuda antar negara ini bertujuan untuk mempererat persahabatan dan kerja sama pemuda Indonesia dengan pemuda negara sahabat. Kata pemuda Indonesia dan negara sahabat terjadi pengulangan yang seharusnya dapat dijelaskan dalam satu pembahasan. Perbaikannya, pertukaran pemuda antar negara ini bertujuan untuk mempererat persahabatan, kerjasama, dan meningkatkan saling pengertian antara pemuda Indonesia dengan negara sahabat. Kuliah umum ini hanya untuk memberikan semangat dan spirit kepada mahasiswa, kepada dosen, dan seluruh Citavis Akademik Stekip Muhammadiyah Muara Bungo. Analisis pada kalimat ini tidak efektif karena terdapat pemborosan kata yaitu kepada dan juga terdapat kata yang tidak tepat. Perbaikannya, kuliah umum ini dilaksanakan untuk memberikan semangat kepada mahasiswa, dosen, dan seluruh Citavitas Akademik Stekip Muhammadiyah Muara Bungo. Hari ini beliau melihat langsung pengolahan minyak sumur-sumur di Jambi. Maka hari ini beliau melihat langsung kondisi sumur-sumur yang terbakar itu. Mudah-mudahan beliau sepakat akan segera merevisi supaya terakomodir kepentingan masyarakat. Sehingga banyak sumur-sumur yang selama ini menjadi masalah-masalah itu akan bisa dilegalkan. Analisis pada kalimat tersebut terdapat ketidakpaduan kalimat, sehingga membuat pembaca menjadi bingung dan sulit dipahami, dan terdapat pengulangan kata jamak yang seharusnya tidak perlu yaitu kata sumur-sumur dan kata masalah-masalah. Perbaikannya, hari ini beliau melihat langsung pengolahan minyak dan kondisi sumur yang terbakar di Jambi. Mudah-mudahan beliau sepakat akan segera merevisi supaya terakomodir kepentingan masyarakat, sehingga banyak sumur yang selama ini menjadi masalah itu akan bisa dilegalkan, katanya. Faktor tidak efektif dari kalimat ini yaitu menggunakan kata yang sebenarnya tidak diperlukan sehingga harus dihilangkan karena mubazir pada kata bertujuan untuk dan kata kita. Perbaikan. Lapangan tenis ini kita renovasi bertujuan meningkatkan tali silaturahmi dan memperkuat persaudaraan, karena kita tidak hanya bisa mengenal seseorang di dunia pekerjaan saja, tetapi juga bisa mengenal seseorang melalui olahraga bersama. Kata dikatakan Al-Haris pada kalimat tersebut menyalahi salah satu aturan ciri kalimat efektif, yaitu kesepaduan struktur karena membuat subjek dan predikatnya tidak jelas. Agar menjadi kalimat efektif, predikat ditulis setelah subjek. Perbaikan. Al-Haris mengatakan, dengan dibukanya lapangan tenis Pelindo 2 ini di samping berolahraga, kita bisa bersilaturahmi sesama pecinta tenis. Terlebih sekali untuk mempererat tali persaudaraan.
Kesimpulan dari tugas menganalisis kesalahan-kesalahan berbahasa pada masyarakat adalah bahwa terdapat berbagai jenis kesalahan berbahasa yang umumnya muncul dalam komunikasi sehari-hari. Kesalahan-kesalahan ini dapat merugikan karena mereka dapat mengaburkan pesan yang ingin disampaikan dan merusak kualitas komunikasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bahasa yang benar serta mengembangkan keterampilan berbahasa yang baik. Dalam analisis ini, kita juga dapat menyimpulkan bahwa pembinaan dan pendidikan bahasa yang efektif dapat membantu masyarakat dalam menghindari kesalahan berbahasa dan meningkatkan komunikasi yang lebih efektif. Sekian video dari kelompok kami tentang analisis kesalahan berbahasa sesuai dengan ejaan yang disempurnakan versi kelima, diksi, dan kalimat efektif pada informasi publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.